Selamat siang, berjumpa lagi bersama Lukius di acara podcast RSKM. Salam sehat. Ya, pada siang hari ini kita akan kedatangan seorang tamu. Wow, tamu yang ganteng sekali ya. Ini dari unit apa ya? Kita tanyakan. Pada siang hari ini kita membahas sesuatu yang luar biasa, tentang sesuatu yang mengenai penunjang di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Baiklah, kita akan bersama mendengar dalam acara podcast RSKM Salam Sehat. Baik, Bapak bisa perkenalkan namanya, dari unit apa di RSK Mojowarno ini, Bapak? Silakan. Selamat siang Pak Lukius. Ya. Saya Pak David. Oh, Pak David namanya. Iya. Saya dari unit laboratorium Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Wow, unit laboratorium. Iya. Apa itu, Pak? Unit laboratorium apa yang periksa-periksa atau yang bagaimana itu, Pak? Iya. Ya. Kebetulan di Mojowarno ini kan sebenarnya satu unit itu yang ditempati beberapa bidang. Oh, ya. Apa saja, Pak, itu, Pak? Karena kalau kita bicara dengan laboratorium, banyak macamnya. Oh iya? Iya. Tak kira itu hanya meneliti sesuatu itu aja, Pak. Nah, bidang laboratorium sangat luas. Oh gitu ya, Pak. Spesialisnya juga klinisinya sangat luas. Oh ya? Iya. Apa saja itu ya? Spesialis apa saja yang ada di laboratorium itu, Pak? Kalau secara umum itu di laboratorium itu, kalau laboratorium yang cukup lengkap ya, Iya. ada yang namanya laboratorium patologi klinik. Oh, patologi klinik. Apa itu, Pak? Yaitu yang pemeriksaan tentang kimia klinik dan sebagainya. Oh, itu. kimia klinik. Ya, Itu bisa. satu bidang ilmu tersendiri. Oh iya. Terus kemudian ada lagi patologi anatomi. Wah, patologi anatomi yang satu tadi patologi klinik. Oh ya. iya. Apa itu yang patologi anatomi itu, Pak? Patologi anatomi ya bidang ilmu yang belajar tentang itu jaringan-jaringan. Jaringan tubuh tentunya ya. Tentang kalau penyakitnya ya kita tahu yang tumor atau yang gitu. Hasil operasi itu. Jadi beda ya, Pak, antara patologi klinik dan patologi anatomi ya? Ya, beda. Kita pikir itu sama, di laboratorium itu ada, yang meriksa itu aja, kayak darah, kayak itu apa? Seperti macam-macam. Itu gitu juga ya? spesialisnya beda lagi. Oh gitu ya? Kalau tadi yang patologi klinik itu spesialisnya ya dokter spesialis patologi klinik. Oh, kalau gitu patologi ya? anatomi juga sama spesialis. Oh, jadi ini dua hal yang berbeda. Ada lagi mikrobiologi. Loh, itu juga bidang lain lagi. Loh, Ya. itu apa itu, Pak? Mikro. Ya. Mikro itu kayak yang kecil-kecil itu ya? Ya, tentang pelajari biasanya tentang virus, bakteri dan sebagainya. Oh, jadi beda lagi. Di laboratorium itu ada 3 ini berarti ya? Lebih sebenarnya. Lebih ya, Pak? Banyak lagi. Oh, luar biasa. Tapi tidak semua dikerjakan di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Oh gitu ya, Pak ya. Berarti itu yang saya sebutkan tadi masih banyak lagi sebenarnya. Oh, iya, Pak. Biasanya itu untuk yang jarang itu untuk penelitian. Oh, penelitian. Baik, Bapak. Untuk di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini, apa saja yang bisa diperiksakan di laboratorium, Bapak? Yang pertama tadi mungkin yang kita jelaskan dulu bahwa di laboratorium Rumah Sakit Kristen Mojowarno yang bisa dikerjakan tadi saya sebutkan antara bidang patologi klinik, patologi anatomi terbatas, mikrobiologi terbatas, ada lagi bank darah. Oh, bank darah, satu lagi, sahabat, ternyata ada bank darah. Bank itu kan untuk menyimpan, kayak bank-bank itu umumnya menyimpan uang. Ini bank darah itu menyimpan apa, Pak, itu maksudnya? Sesuai dengan undang-undang bahwa bank darah itu tugasnya adalah untuk menyimpan dan mendistribusikan khususnya untuk darah yang darah dan komponen darah. Oh gitu ya, Pak ya. Iya. Antara itu whole blood atau darah yang penuh belum diolah dan PRC atau darah yang sudah diolah atau diambil sel darah merahnya aja. Oh gitu. Jadi bagi sahabat-sahabat atau pasien-pasien yang membutuhkan darah itu bisa ya, Pak ya, langsung bisa. Gitu. Oh gitu ya, Pak. Untuk yang tadi, Pak, kembali ke dalam pemeriksaan patologi anatomi itu apa saja, Pak? Kalau di Rumah Sakit Kristen Mojowarno karena masih
dalam pengembangan, alatnya belum lengkap, dokter spesialisnya sudah ada. Oh, yang mengerjakan. luar biasa, ini sudah ada dokter spesialis. Tapi untuk sementara yang bisa dilakukan adalah melakukan pemeriksaan FNAB. FNAB itu adalah pemeriksaan tahap awal ya mungkin ya. Oh iya. Tahap awal. Jadi ketika pasien-pasien itu ada keluhan, ada benjolan, biasanya nih yang meminta dokter bedah biasanya. Oh gitu ya Pak. Jadi sesuatu yang misalnya benjolan-benjolan yang tidak normal gitu ya Pak. Iya, seperti biasanya itu ya. Ada rekomendasi dari dokter. Oh, tentu saja ada rekomendasi ya Pak. Ya? Tidak sembarangan ya karena benar, baik-baik. Kalau yang patologi klinik Pak, itu tadi Bapak David sebutkan apa saja itu pemeriksaannya Pak ya? Patologi klinik sendiri juga bidang yang sangat luas. Tapi yang di Rumah Sakit Kristen Mojowarno mengkhususkan diri pada bidang-bidang yang sering dilakukan atau sering diminta oleh klinisi. Oh iya. Antara lain itu yang pertama ada hematologi. Hematologi, apa itu hematologi Pak? Kita orang awam itu nggak tahu apa itu hematologi. Pemeriksaan tentang sel-sel darah. Oh, sel-sel darah gitu ya Pak. Sel-sel darah, baik jumlahnya, baik kadarnya, dan sebagainya. Oh iya. Atau itu sel-sel darah ada yang sel darah merah, sel darah putih. Oh gitu ya Pak? Iya. Oh jadi orang-orang awam mengatakan, misalnya ya Pak, misal orang sakit demam berdarah itu diperiksa darahnya, itu seperti itu ya Pak? Pemeriksaan apa itu biasanya Pak? Ya biasanya klinis itu yang diminta adalah darah rutin atau hematologi tadi. Oh gitu ya. Untuk mengetahui biasanya kadar trombosit. Oh trombosit, iya yang sering itu. Kata-kata biasanya kita orang lama kalau demam berdarah itu trombositnya turun. Nah jadi ini pemeriksaannya di laboratorium tadi ya Pak? Iya, yang patologi klinik yang hematologi. Oh gitu ya. Terus pemeriksaan kayak saya misalnya, kok ada keluhan di liver saya, keluhan di ginjal saya, itu bisa pemeriksaan darah di situ juga ya? Jadi ada bidang lain yang selain hematologi, ada yang namanya kimia klinik. Oh kimia klinik saudara, apa itu juga cukup luas, dibagi-bagi. Ada yang memeriksa yang garis besarnya adalah fungsi hati. Oh fungsi hati. Lever LFT. Oh gitu ya. Terus kemudian fungsi ginjal. Oh. Itu juga banyak macamnya. Oh gitu ya Pak ya. Terus kemudian gula darah. Oh gula darah. Gula darah itu macam-macam juga. Ada yang puasa, gula darah sesudah 2 jam sesudah makan, atau mungkin pemeriksaan HbA1c untuk memantau kadar gula selama 3 bulan terakhir itu. Terus kemudian ada lagi pemeriksaan tentang profil lipid. Oh profil lipid apa itu Pak? Ya tentang lemak yang di sini yang diperiksa. Sebenarnya itu bidangnya juga sangat luas, tapi di Mojowarno cuma mengerjakan 4 ini. Apa itu Pak? Apa saja itu? Total kolesterol. Oh iya kolesterol, ini yang sering kita dengar ya, kolesterol gitu ya Pak. Terus trigliserida. Kemudian HDL kolesterol sama LDL kolesterol. Oh gitu. Satu lagi Pak ya, kemarin itu kan di tahun-tahun kemarin kita sering mendengar pemeriksaan COVID, pemeriksaan virus. Apakah di RSK Mojowarno itu bisa Pak memeriksa seperti itu Pak? Bisa, tapi kembali lagi suatu bidang itu pasti sangat luas. Tidak bisa cuma satu. Sangat luas. Dan kita tidak mungkin semuanya kita kerjakan. Khusus di Mojowarno yang dikerjakan saat ini adalah untuk antibodi dan antigen dan antibody. Khusus untuk PCR, karena alatnya juga sangat mahal ini. Oh iya. Kita kerjasama dengan lab rujukan yang sudah kita sepakati. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat semua yang ada di podcast kami atau di ruangan rawat inap, rawat jalan yang ada di RSK Mojowarno, pemeriksaan darah itu bisa dilakukan di RSK Mojowarno. Kalaupun tidak ada, bisa dikirim dengan di lab yang bekerja sama. Baik ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat ingin saat ini saya mau bekerja gitu ya, saya perlu pemeriksaan tertentu, itu bisa dilakukan di RSK Mojowarno, terutama pemeriksaan tentang
tentang narkoba atau apa itu Pak? Yang bisa. Kita bisa istilahnya gini, kita meskipun sebagian ada, sebagian tidak, Iya. kita bisa membantu pasien tersebut untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut tanpa harus dia kesana kemari lah. Oh gitu ya Pak? Ya seperti saya sebutkan tadi, kalau seseorang minta misalkan antigen dan PCR, ya kita terima aja, nanti ada PCR-nya kita kerjasama. Oh, oke. Jadi cukup di sini aja bisa. Luar biasa ya RSK ini ya. Jadi semuanya bisa pokoknya gitu. Oh ya Pak, untuk pemeriksaan ini bagaimana alurnya? Misalnya kalau saya dari luar rumah sakit, baik itu mungkin dari rekan-rekan kita yang ada di puskesmas, di itu praktek itu bagaimana Pak? Terus yang kedua, bagaimana yang ada di rumah sakit seperti ini, pasien-pasien yang ada di RSK ini Pak? Ya. Intinya sesuai kebijakan itu bahwa laboratorium hanya menerima permintaan dari klinisi. Oh gitu ya. Istilahnya kalau yang tertulis di kebijakan lab itu hanya menerima pemeriksaan yang dari dokter, kemudian bidan, itu kan itu, atau paskes mungkin ya. Iya. Paskes. Iya. Jadi kalau datang ke rumah sakit Kristen Mojowarno ini harus ada rekomendasi seperti itu Pak? Ya, seperti itu ya. Sesuai kebijakan, sesuai undang-undang itu. Oh gitu ya Pak. Nggak boleh, Baik. sebenarnya nggak boleh yang pemeriksaan kita sendiri. Oh gitu ya Pak ya. Terus yang di RSK ini tentu saja dari dokter-dokter yang memeriksa gitu ya Pak. Iya. Pasti. Kalaupun tidak ada permintaan dari dokter, kita tidak bisa lakukan sesuai dengan kebijakan. Oh baik. Terima kasih itu untuk alurnya ya Pak ya. Untuk sekedar kita langsung ke bank darah tadi Pak. Bank darah itu apakah RSK Mojowarno juga menyediakan darah untuk pasien-pasien dari RSK gitu Pak? Luar dari RSK gitu, bagaimana Pak? Sesuai undang-undang memang bank darah itu dikhususkan untuk rumah sakit internal. Oh, jadi hanya untuk pasien-pasien internal rumah sakit. Jadi dari luar tentu saja bukan di sementara ini belum ya Pak? Belum ada aturannya. Belum ada aturannya. Tentu saja ke PMI ya Pak ya? Iya, ke PMI kan. Oh iya. Untuk bank darah ini Pak ya, pasien-pasien itu apakah nanti itu pasti ada atau bagaimana penyediaannya itu Pak? Misalnya golongan darah saya A, apakah ada gitu? Kalau nggak ada bagaimana Pak itu? Nah, di bank darah itu sudah melakukan yang namanya sistem tertutup. Oh, sistem tertutup. Artinya pasien-pasien yang ngamar di rumah sakit ini, yang mondok di rumah sakit ini, tidak diribetkan dengan hal mencari darah keluar kalau membutuhkan. Ya. Jadi semua sudah dicukupi oleh bank darah. Baik itu yang ada atau tidak ada, semua dicukupi oleh bank darah. Nanti kalaupun tidak ada, nanti yang mencari darah itu petugas dari bank darah. Wah, luar biasa. Enak ini. Jadi pasien itu enak, enggak usah saya harus beli darah di PMI sana. Enggak usah. Jadi disiapkan oleh rumah sakit ya, Disiapkan. Jadi enggak pusing lah kita. Enggak pusing. Apalagi kalau sahabat-sahabat kita yang sakit ini, aduh, aku harus cari darah ini bagaimana dengan saudaraku ini. Tidak boleh pusing-pusing karena di RSK ada bank darah. Jadi menyediakan darah itu ya, Pak. Sistem tertutup. Wow, luar biasa ya RSK ini. Yang berikutnya Pak, untuk petugasnya ini Pak, apakah harus ada kekhususan seorang yang bekerja di laboratorium RSK itu bagaimana Pak? Sesuai undang-undang yang memang yang bekerja di laboratorium klinis ini, terutama di rumah sakit, itu minimal pendidikan harus D3 ATLM. Oh, minimal. Itu ya Pak ya. Jadi penata laboratorium. Iya, istilahnya sekarang itu dulu analis, sekarang itu ATLM. Singkatannya itu ada ahli teknologi laboratorium. Wow, jadi jangan ragu sahabat semua, kalau di RSK ini tenaganya pasti sudah expert ya, dalam arti sudah memang di bidangnya seperti itu ya Pak ya. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu. Pemeriksaannya pun alat-alatnya bagaimana Pak? Alatnya kita sudah selalu berkembang. Alat itu dari dulu sampai kapanpun pasti berkembang, dan untuk saat ini alat-alat kita menurut saya sudah sangat baik lah. Oh gitu ya Pak ya? Terutama alat-alatnya semua sudah otomatis. Terus kemudian canggih Pak ya? Kan di lab itu yang bisa membuat
salah itu biasanya ada 3 hal. Oh, apa itu, yaitu Pak? yang pra-analitik sebelum dianalisa, pas analitik dan post analitik. Wow. Nah, justru pra-analitik itu saya contohkan kalau ngambil darah itu kan sebelum di periksa formulir, juga formulir salah-salah misalkan, oh dokter ini atau mungkin namanya salah itu juga dilakukan pemantapan mutu internalnya. Terus kemudian kalau tadi perannya itu 3 analitik itu waktu kita meriksa itu sekarang sudah pakai yang namanya LIS. Jadi kita tinggal pada waktu input data kita bisa keluarin barcode untuk alat itu. Oh, canggih ya pakai barcode juga. Jadi ya, tinggal pada saat mengerjakan kita tidak usah ditungguin, tinggal barcode-nya dipasang, ditaruh di alat sudah jalan sendiri. Itu analisa. Jadi analisanya tidak menggunakan sepenuhnya tenaga manusia. Tenaga manusia cuma naruh itu aja. Wow, berarti sekarang canggih alatnya, jadi dimasukkan sudah jalan sendiri, menganalisa sendiri. Tadi saya bilang kan pra-analitik, analitik. Kemudian post analitik juga sama. Kalau dulu kita pakai ngetik-ngetik, salah koma, itu manusia banget. Sekarang nggak perlu ngetik-ngetik. Jadi setelah analisa selesai tadi pakai yang barcode tadi, ketika hasilnya sudah selesai, aplikasinya sih nggak tarik data gitu aja, udah langsung masuk, enggak bukan kita ngetik. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat RSKM, jadi kalau di RSKM ini sudah menerapkan sistem yang cukup canggih ya untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Tentu saja ini didukung oleh tenaga-tenaga yang expert, dalam arti memang ahlinya di situ ya, baik itu dokternya maupun pekerja analisnya. Itu tentu saja sudah ada kompetensi-kompetensi tertentu ya, Pak David ya. Benar seperti itu ya. Wow, saya pernah main-main ke ini laboratoriumnya Pak David ini. Saya lihat kok ada yang goyang-goyang sendiri. Ini apa ya itu? Ternyata itu mengocok darah ya Pak ya. Benar ya Pak? Iya, kita ngocok darah aja enggak pakai tangan. Oh iya, saya lihat kok ada yang muter-muter gitu. Saya lihat, oh apakah ini apa ya itu? Ternyata sudah canggih semua ya Pak ya. Iya, kalau pakai manusia itu sebentar capek itu. Oh gitu ya Pak ya. Sudah ngocok 24 jam pun iya. nggak pernah capek. Betul ya. Saya masuk situ, wow, dan saya lihat ya petugasnya ramah-ramah banget ya. Ya saya sangat memberikan apresiasi pada petugasnya laboratorium ini ya. Tentu saja didukung dengan beberapa teknologi yang canggih ya, yang seperti yang kita lihat tadi mengenai hal canggih itu tadi ya Pak ya. Oh begitu luar biasa ya. Ternyata di RSK ini meskipun rumah sakitnya ya maaf ya kita di daerah kabupaten, tapi alat-alatnya canggih. Ya, mungkin saya lanjutkan Pak Lukis. Alat secanggih apapun itu sebenarnya cuman alat. Oh gitu ya Pak. Kalau di laboratorium dikenal adanya kendali mutu. Oh, alat secanggih itu Pak kendali mutu atau quality control. Oh gitu ya Pak ya. Secanggih alat apapun kalau tidak dikendalikan mutunya, oh ya, yo ngacau. Oh gitu ya Pak ya. Kadang-kadang ada orang yang bener nggak ini hasilnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Oh dibandingkan ini kok nggak bener ya ini ya, tapi jangan khawatir, di RSK pasti ada pasti sistem ada kendali mutu. Baik kendali mutu internal dilakukan sendiri tiap hari, maupun kendali mutu eksternal. Wow, berarti ada 2 kendali mutu. Iya. Nah, kendali mutu internal itu gini istilahnya, kalau misalkan pemeriksaan darah rutin tadi DL, kita tuh punya bahan, yaitu memang beli dari pabrik, itu sudah ada nilainya. Kita lakukan pemeriksaan biasa. Nah, sesuai enggak dengan nilai yang tertera dari pabrikan tadi? Berarti ada harga normalnya gitu ya. Normal dari pabrikan tadi ada daftarnya. Kalau enggak sesuai ya berarti hari itu pemeriksaan kita tidak bagus. Nah, supaya bagus gimana ya? Kita lakukan sesuatu maintenance atau mungkin dikalibrasi. Kalibrasi itu ya Pak ya. Jadi dicocokkan dengan yang ini. Standarnya berapa? Seperti itu Pak. Jadi kalau sudah dilakukan kendali mutu internal itu ya kita tidak khawatir hasilnya tidak sesuai lah gitu. Jangan khawatir berarti ya para
sahabat RSKM di RSK ini pasti hasil laporannya itu valid karena sesuai dilakukan dengan kendali mutu tadi. Oh, luar biasa. Jadi kendali mutu itu sesuatu yang kita lakukan sebenarnya cukup mahal. Oh ya. Nah, kita beli bahannya dari pabrik cuman untuk melihat hari itu alat kita bagus enggak ya. Kalau memang gitu ya. Hari itu sesuai dengan nilai yang dari pabrikan tadi, ya bisa dikatakan bagus. Wow, luar biasa. Untuk melihat itu aja kita sudah mengeluarkan biaya. Tapi ya itulah yang di laboratorium. Mutu, iya. Mutu pemeriksaan. Wah, luar biasa. Oh ya Pak David, ini sahabat-sahabat mungkin ada yang dari luar ya, dalam arti luar rumah sakit ini. Mungkin ada perusahaan atau mungkin ada sahabat-sahabat perkumpulan atau organisasi yang ingin periksa. Itu alurnya bagaimana Pak, periksaan darah itu? Tadi saya jelaskan kalau yang sebenarnya kita menerima permintaan yang sudah ada tanda tangannya atau permintaan dokter ya. Kalau untuk menjembatani pasien-pasien yang datang sendiri istilahnya. Gitu ya? Itu nanti yang membikinkan formulir adalah dokter patologi klinik. Wow. Jadi tetap permintaan dari dokter, tapi dokter internal konsultasi dengan internal dokter laborat lah istilahnya. Jadi bisa dilayani ya Pak? Bisa dilayani. Wow, jangan khawatir sahabat RSKM. Yang mungkin dari luar yang mungkin, aduh kakiku kok sakit-sakit ya. Nah, bisa apa ini ya? Kan ingin tahu, mungkin saya ingin periksa kolesterol, asam urat atau apa, bisa ya Pak ya? Iya bisa. Nanti pasien tinggal mendaftar. Tentu saja mendaftar ya dulu. Iya. Kalau sebenarnya daftar ini tujuannya apa sih? Supaya mendapatkan nomor rekam medis. Karena untuk apa nomor rekam medis? Kita kalau masuk ke sistem membuat hasil misalnya atau menginput tadi yang mengeluarkan barcode harus pakai rekam medis itu. Iya, nanti di rekam medis bilang saja ke petugas pendaftaran bahwa mau periksa laborat. Gitu aja. Selanjutnya nanti mungkin diarahkan ke lab untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan tadi ya Pak. Oh ya, baik Pak David, pada perbincangan podcast hari ini cukup menarik. Yang kita bahas itu mengenai pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium. Luar biasa. Sahabat RSKM, kalau ke RSK, kalau ingin pemeriksaan darah atau pemeriksaan yang lain, mungkin saya ingin pemeriksaan ini, silakan. Dan di ruangan laboratorium ada Pak David sebagai kepala unit dan rekan-rekan kerja yang lain. Di sana juga ada dokter spesialis ya Pak ya, dokter spesialis patologi klinik, patologi anatomi. Wow, ya mungkin yang ingin ada keluhan kok ada benjolan yang saya rasa di tangan ini kok ada benjolan yang nggak bener ya gitu. Nanti bisa periksa dulu melalui alurnya ke dokter. Nanti kalau ada rekom dari dokter spesialis misalnya bedah atau yang lain, mungkin langsung bisa ditangani. Terima kasih Pak David. Pada kesempatan siang hari ini kita sangat memberikan apresiasi kepada David. Ternyata di alat di RSKM ini tidak sembarangan dan itu mutunya juga terjamin. Terima kasih sahabat-sahabat RSKM. Kita akhir podcast hari ini dan kita akan berjumpa di podcast berikutnya dengan topik yang berbeda. Kami ucapkan selamat siang dan salam sehat, salam RSKM. Tetap sehat.